Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Serena 2.0 HWS ya, HW Star made di tahun 2013. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, bebas nabrak, terus kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Saya minta maaf karena suara saya lagi serak ya, seperti itu. Oke. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas atau second. Yang pertama kali kita perhatikan adalah tongkrongan mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri dan ke kanan. Apabila dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau di suspensi. Bisa jadi di shock breaker atau di pernya. Nah, terus untuk bagian bodi, yang ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil ya. Jadi nut kita perhatikan, dia apabila mobil tidak terkena benturan, dia nutnya itu masih presisi jaraknya. Terus habis itu untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan adalah pantulan dari objek-objek yang ada di sekitar mobil. Jadi mobil yang bagus dia memantulkan bayangan objek-objek di seputar mobil itu secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita coba kelilingin mobil, kita periksa juga secara keseluruhan bagian luarnya, baik kaca-kaca, terus ban, velg, terus lampu-lampu, kita pastikan, kita cek sekeliling mobil kondisinya masih oke atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, di Serena ini dia yang tipe HWS, dia sudah kiri kanan itu udah power sliding door dan bisa juga dibuka menggunakan remote ya. Jadi coba kita buka untuk pintunya ya. Nah, ini pintu bagian kiri yang di tengah bisa kita buka sliding doornya, terus habis itu juga yang di sebelah juga bisa kita buka. Nah, seperti itu. Nah, bisa dengan remote dan nutupnya juga bisa dengan remote juga ya. Oke, nah sekarang kita tutup yang sebelah kanan. Nah, ini sebelah kiri juga kita tutup ya. Oke, nah seperti itu. Nah, setelah kita cek kondisi dari fisik luar mobil, nah berikutnya kita periksa di bagian dalam. Nah, dia sudah keyless entry dan start stop engine button ya. Jadi bisa dibuka menggunakan remote atau juga bisa buka di sini. Kita tekan ini ya, sini ada tombol seperti itu. Nah, pintu juga di sini untuk buka juga ada tombol aja, nggak perlu ditarik seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa di bagian dalam. Kita masuk ke bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk ke bagian dalam, pertama kali yang penting kita periksa itu adalah aroma dari kendaraan. Apabila dijumpai aromanya berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Kita pastikan bahwa aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, terus habis itu juga pedal, kehausan pedal dia berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus habis itu di bagian bawah juga, nah ini agak gelap ya. Nah, tapi kita periksa juga. Nah, di kolong jok, pastikan bahwa di kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, setelah kita pastikan aman, nah berikutnya coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita rasakan posisi duduknya bagaimana. Nah, terus di Serena ini dia juga bisa diatur joknya itu ketinggiannya ya, naik turunnya selain senderan sama maju mundur. Nah, seperti itu. Nah, terus habis itu juga dia setirnya juga pengaturannya bisa tilt, teleskopik juga bisa seperti itu. Oke. Nah, kita perhatikan juga di mobil itu adalah instrumen dari dashboard, kondisinya seperti apa, masih bagus atau tidak. Terus habis itu juga plafon juga kita, oh ya ini TV masih ketutup. Nah, itu TV kita tutup. Nah, kondisi plafon bagaimana, masih bagus atau tidak. Terus habis itu juga kondisi jok juga kita periksa masih bagus atau tidak. Nah, dia joknya masih orisinil, bahannya fabric ya, seperti itu, tapi warnanya gelap. Jadi kalau tidak mau disarungin juga tidak masalah ya, gampang dibersihkan seperti itu. Oke. Nah, jika kita pastikan kondisi interior sudah nyala,
sudah bagus. Nah, habis itu berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, nah kita coba buka dulu kap mesin. Kita periksa, ada dua hal yang perlu kita periksa. Yang pertama adalah level oli, kondisi oli. Terus habis itu sama radiator coolant ya, kondisi dan levelnya. Pastikan bahwa itu kondisinya oke. Nah, setelah kita pastikan sudah oke, nah sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, kunci karena dia start stop engine button, jadi kunci ditaruh aja di sini, nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, kita injek rem, kita nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng langsung ya. Jadi kalau misalnya mobil nyalanya tersendat-sendat, berarti ada kemungkinan bisa jadi di dinamo starternya bermasalah atau di akinya sudah swak. Nah, untuk getaran mesinnya masuk, kita bisa rasakan dengan kita pegang setir, dan posisi duduk juga kita bisa rasakan. Nah, pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau getaran mesinnya berlebihan, berarti ada kemungkinan di engine mountingnya ya, engine mountingnya sudah bermasalah, atau mesinnya pincang, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya sekarang kita periksa di di kilometer ya. Nah, Nissan Serena ini kilometernya di 58.000. Jadi ukuran 9 tahun berarti masuk kilometernya rendah ya, low. Nah, terus kita periksa juga apakah ada rekor servisnya, dan di sini juga ada rekor servisnya. Jadi terakhir dia servis di 49.000 ya. Seperti itu. Oke. Nah, sebaiknya sih nanti apabila pembeli diganti aja oli. Nah, terus habis itu juga di Serena ini juga masih lengkap. Jadi buku servisnya juga masih ada. Nah, seperti itu. Nah, coba kita periksa dulu. Nah, di sini buku servisnya juga masih ada. Nah, terakhir dia servis record sampai di kilometer 39.000 ya, servis record Nissan. Ya, servis record Nissan. Seperti itu. Oke. Nah, buku manual juga masih ada. Terus ini ada remote juga buat TV juga masih ada, TV plafon. Seperti itu. Nah, oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas itu antara kilometer, servis record, dan kondisi fisik itu harus sinkron ya, sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya rendah ternyata sudah diturunkan, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya coba kita periksa di mesin ya. Nah, ini buat buka kap mesin. Nah, di sini ada buat kantong penyimpanan buat koin atau segala macam. Di sini juga ada. Nah, ini ada tombol buat buka pintu juga nih. Pintu yang sliding ya, sliding tengah, kiri dan kanan. Nah, di sini ada tombol eco mode. Nah, di sini ada tombol buat MID ya, pengaturan MID. Nah, terus habis itu di sini juga spion. Dia sudah elektrik dan sudah retract juga. Jadi kita bisa tutup ya, seperti itu. Nah, di sini ada pengaturan untuk power window sama central lock. Nah, coba kita buka power window-nya. Nah, dia retract ya. Nah, retract. Nah, di situ kita periksa ya, retract-nya masih berfungsi normal. Oke. Nah, kita periksa juga di sini door trim. Door trim kondisi juga masih oke. Nah, terus sealer di pintu juga perlu kita periksa. Karena apa? Karena mobil yang sealer pintunya itu cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita di posisi mesin ya. Mesin, coba kita periksa mesin. Nah, Nissan Serena ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, untuk memastikan kondisi mesin masih oke, yang perlu kita periksa itu adalah ritme dari suara mesin. Jadi mesin yang bagus, dia suara ritmenya itu konstan, terus getarannya pun juga halus ya, seperti itu, tidak bergetar secara berlebihan. Nah, terus habis itu juga untuk memeriksa mobil tidak kena banjir, itu kita periksa adalah di komponen-komponen metal dari mesin. Pastikan bahwa komponen metalnya itu tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah dibersihkan. Nah, terus habis itu untuk memeriksa mobil tidak bekas
nabrak depan, itu di kap mesin juga ada sealer. Jadi sealer kita periksa kondisinya seperti apa. Terus habis itu jangan sampai ada reparasi di kap mesin. Terus habis itu di bagian sini di apron juga pastikan bahwa tidak ada reparasi, cat ulang atau ketok ulang. Sini-sini juga nih di sasisnya kita periksa juga seperti itu. Nah terus juga fan listriknya juga kita periksa, masih anginnya masih kencang atau tidak, seperti itu. Oke. Nah setelah kita periksa mesin, sekarang kita coba periksa di bagian yang lain ya. Oke. Nah apabila mencari mobil keluarga dengan kapasitas ini sebenarnya bisa untuk 8 penumpang ya, karena bisa 2 di tengah, bisa 3 sama di belakang juga bisa 3 seperti itu. Mungkin Nissan Serena ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Bisa dikatakan juga ini seperti mini Alphard ya, seperti itu. Oke. Nah sekarang kita coba lihat di bagian sini ya. Oke. Nah pintu dibuka hanya di sini, bisa pencet aja. Nah dipencet terbuka. Oke. Nah sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang mungkin sekitar 1 jengkal ya, 1 jengkal. Terus habis itu headroom juga cukup tinggi, ada hampir 1 jengkal juga. Nah ini dia bangku sini, dia bisa dimundurin ke sini ke tengah. Nah dibuka jadi bisa 3 orang duduk di baris ke 2 ini. Nah di belakang pun juga sebenarnya kalau masih mau 3 penumpang pun juga sebenarnya masih bisa sih, walaupun senderan kepalanya 2 ya. Pelipatan bangku dia 50-50 seperti itu. Coba kita ke belakang juga ya, ke belakang. Nah masih cukup lega ya, masih cukup lega. Nah masih cukup lega, duduk juga masih oke. Bertiga pun juga kalau masih duduk di sini masih memungkinkan seperti itu. Nah di bagian belakang di sini ada cup holder, ada kantong penyimpanan terbuka. Sini ada cup holder, kantong penyimpanan terbuka juga. Di sini juga ada sedikit kantong penyimpanan. Nah seperti itu. Oke. Nah terus AC di masing-masing ya, depan belakang ya, seperti itu. Nah oke. Nah sekarang kita coba ke bagian sini lagi ya. Nah bagian sini, nah di sini ada kerai juga nih. Kerai juga kita bisa angkat. Nah seperti itu, bisa privacy kita bisa lebih enak ya. Jadi seperti itu apabila kita pakai supir, jasa pengemudi. Nah seperti itu. Nah masih memungkinkan seperti itu. Oke. Nah oke, kita masukin lagi. Udah oke, posisi udah oke. Nah di sini ada buat makan ya, buat makan, sama ada 2 cup holder. Nah terus dilipatnya sebentar. Nah seperti itu. Nah ini juga masih bagus juga nih, ada cup holder sama ada buat tray buat makan seperti itu. Nah di sini juga ada LCD TV ya, LCD TV. Nah seperti itu, yang dia ngikutin depan ya, ngikutin depan seperti itu. Kondisinya juga masih oke. Nah di sini ada pengaturan buat kecepatan AC di bagian belakang seperti itu. Oke. Nah sekarang kita coba keluar ya, kita periksa di belakang. Nah tutupnya bisa ditekan seperti ini. Oke. Nah tangki bensin dia ada di sebelah kanan, terus ban juga masih cukup tebal. Oke. Nah sekarang kita beranjak ke sini. Nah ini sudah ada kamera mundur sama ada 2 sensor parkir di belakang. Nah buka bagasi ini ada tombol elektriknya, tapi dia naiknya masih mekanis ya, mekanis dengan hidrolik. Nah apabila bangku baris ke 3-nya tidak dilipat, masih ada space bagasi yang lumayan besar. Jadi nyaman, penumpang di ketiga baris ditambah dengan barang seperti itu. Nah di sini ada buat dongkrak ya, dongkrak sama kunci-kunci seperti itu. Nah ban cadangan dia ada di di sini. Ban cadangan ada di sini. Di mana ban cadangannya? Ban cadangan di tengah. Ya ban cadangan di tengah. Nah di sini ada space juga. Nah ini space buat naruh barang juga yang lumayan besar seperti itu. Oke. Nah sekarang kita tutup ya. Oke. Nah kita ke sini. Nah ini dia pintunya juga sliding. Sekarang kita coba buka pintunya. Nah kita buka pintu. Oh iya lupa saya juga. Kita periksa juga sealer di sini.
Sealer di sini kondisinya bagaimana. Terus habis itu jangan sampai ada bekas reparasi atau ketokan di sini. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya. Nah, kondisi jok juga masih bagus, masih aman. Nah, ini kondisi dashboard secara keseluruhan. Nah, sekarang kita beralih ke depan ya. Oke. Nah, di depan kita periksa door trim juga kondisi masih oke. Sealer di pintu juga kondisi juga masih oke. Nah, ini sealer pintu kondisi juga masih oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya. Kondisi jok juga masih oke, masih aman. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Oke. Nah, kita periksa. Nah, kondisi setir juga masih oke. Nah, di sini ada pengaturan buat cruise control di sebelah kanan. Nah, ini buat pengaturan lampu sama sein, lampu sen. Di sini buat pengaturan wiper ya. Oke. Nah, di sini ada kantong penyimpanan tertutup. Kantong penyimpanan tertutup. Nah, oke, speedometer di sini. Nah, ini AC juga kita periksa, kondisi juga masih dingin ya AC. Nah, head unit sudah LCD TV. Ini buat lampu hazard. Di sini AC juga sudah digital dan sudah auto ya. Jadi di sini ada pengaturan kecepatan. Sini ada ventilasi luar dalam. Ini buat nyala matiin AC belakang. Sini ada modenya, di sini ada on off-nya. Sini ada mati nyalain AC, ada autonya juga. Nah, ini buat pengaturan tinggi rendahnya suhu. Nah, dia matic. Kecepatannya ini shift lock. Nah, dia ada sampai rendahnya ada L. Nah, terus di sini juga ada kantong penyimpanan. Buat cup holder bisa nih, buat dua nih. Cup holder dua bisa. Nah, di bawah ada agak susah nih. Nah, ada power outlet ya, sama ada kantong penyimpanan terbuka juga. Nah, di sini ada cup holder juga satu. Nah, di sini ada kantong penyimpanan tertutup. Nah, ini yang saya bilang nih, kalau di kebelakangin sama di ini bisa jadi bangku lagi sini. Sama ada armrest juga di bagian tengah seperti itu. Oke. Nah, oke, di sini ada kantong penyimpanan tertutup. Sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada laci penyimpanan tertutup yang cukup besar. Di sini ada satu cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka juga. Di sini juga ada cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka juga. Nah, di sini untuk sun visor dia ada cermin di bagian supir. Terus di penumpang juga ada cerminnya ya. Oke. Nah, di sini ada lampu baca. Terus di sini spionnya bisa diatur kesilauannya secara manual. Nah, oke. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai Nissan Serena 2.0 HWS ya, HW Star Matic tahun 2013. Nah, apabila berminat dengan mobil ini, silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus alamat, terus harga, deskripsi mobil, simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Nah, ada juga rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, terus jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil terlebih dahulu. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari performa mesin, terus kaki-kakinya, terus maticnya ya, perpindahannya masih responsif atau tidak, perpindahannya halus atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, sama ada getaran-getaran atau suara-suara yang aneh nggak pada saat mobil berjalan, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan ya. Jadi dia memiliki kami memiliki area yang parkir yang luas, jadi kita bisa test drive mobil dengan sepuasnya. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya apabila yang belum. Nah, terus jangan lupa follow juga di sosmed kami ya, di Facebook di Zal Motor, terus Instagram FF Usfar, terus di Twitter sama di TikTok ya, Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini juga ada playlist kami mengenai review stok, list stok yang tersedia. Terus habis itu review mobil-mobil Nissan yang lainnya, playlistnya, serta ada playlist beberapa video tips mencari mobil bekas. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Jangan lupa juga di share
ke keluarga, kerabat, teman-teman, saudara yang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.